Breaking news. Publik auto full senyum. Piala AFF 2024 resmi diundur. Ini alasan mengapa timnas Indonesia jadi negara yang paling diuntungkan. Pengakuan jujur Indra Syafri. Bukan Thailand hingga Kamboja. Ternyata ini lawan terberat timnas Indonesia di Piala AFF U19 2024. Di luar dugaan. Inilah pernyataan mengejutkan KNVB Belanda usai PSSI gencar naturalisasi pemain berdarah Belanda. Di luar dugaan KNVB ngomong begini. Alhamdulillah, resmi pimpin skuad Garuda. Inilah 3 alasan kenapa Shin Tae-yong bisa bawa timnas Indonesia juara Piala AFF 2024. Kejutan besar. Shin Tae-yong dipastikan sangat bahagia. Mantan kapten timnas Belanda ini berpotensi besar bakal perkuat timnas Indonesia di putaran ketiga. Ini faktanya. Breaking news. 3 pemain timnas Indonesia resmi ramaikan kasta teratas Liga Thailand musim depan. Siapa saja mereka? Dan bagaimana nasib Marcelino Ferdinand usai didepak oleh klubnya? Temukan jawabannya di sini. Ini baru top. Auto naik 11 peringkat. Ranking FIFA Timnas Indonesia dipastikan melesat drastis jika mampu mengalahkan Australia hingga Arab Saudi di putaran ketiga. Terobosan apa yang akan dilakukan Shin Tae-yong untuk meraih peringkat yang menggiurkan tersebut? Mengejutkan. Usai bawa timnas Indonesia juara Piala AFF U19 2024, Kadek Arel Bek timnas Indonesia U19 ini mendadak laris manis ditawar klub-klub Asia hingga Eropa. Apa yang membuat mereka begitu tertarik? Temukan detail menakjubkannya di sini. Berkelas. Inilah respon berkelas Coach Justin usai dituding jadi dalang atas anjloknya mental Arhan Kakak. Sebut pemain timnas Indonesia U19 itu begini. Akhirnya publik dibikin lega. Akhirnya teka-teki berakhir. Klub Eropa ini pastikan bek sayap timnas Indonesia Shane Patinama masuk skuad utama musim depan. Mengejutkan. Usai bawa timnas Indonesia U19 juara Piala AFF 2024, Tony Firmansyah tiba-tiba dihukum oleh klubnya Persebaya Surabaya. Apa yang sebenarnya terjadi? Berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar timnas Indonesia setiap harinya. Shin Tae-yong dan skuadnya timnas Indonesia jadi yang paling diuntungkan dengan mundurnya jadwal penyelenggaraan Piala AFF 2024. Sesuai jadwal awal, Federasi Sepak Bola Asia Tenggara (AFF) akan menyelenggarakan Piala AFF 2024 pada 23 November hingga 21 Desember 2024. Namun turnamen tersebut ditunda dan baru akan berlangsung mulai 9 Desember 2024 hingga 4 Januari 2025. Alasan ditundanya Piala AFF 2024 karena AFF ingin menghindari konflik dengan jadwal 2 Piala Asia. Pertama, AFC Champions League Elite, sebelumnya bernama AFC Champions League, dan kedua AFC Champions League 2, sebelumnya bernama AFC Cup. Penjadwalan ulang Piala AFF 2024 tentunya sedikit banyak akan mempengaruhi proses persiapan seluruh tim peserta. Bagi rival timnas Indonesia, Vietnam perubahan ini tidak terlalu berdampak besar. Vietnam tidak memiliki perwakilan untuk menghadiri AFC Champions League Elite musim depan. Mulai saat ini hingga akhir tahun, tujuan penting timnas Vietnam hanyalah Piala AFF. Pelatih Kim Sang-sik dan timnya memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan Piala AFF 2024. Penundaan turnamen ini lebih dari 2 minggu tidak akan berdampak besar pada proses persiapan Vietnam. Lain halnya dengan Vietnam, timnas Indonesia punya 2 agenda besar di penghujung tahun ini, yakni Piala AFF dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia menjadi satu-satunya tim di Asia Tenggara yang mengikuti babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam waktu dekat, Timnas Indonesia harus membentuk 2 timnas berbeda untuk bermain di 2 ajang, yakni babak ketiga kualifikasi Piala Dunia dan Piala AFF. Para pemain terbaik akan fokus mengikuti turnamen pertama, sedangkan untuk Piala AFF akan dipercayakan pada tim pemenang SEA Games 2023. Menariknya, pelatih Shin Tae-yong, ST, akan merangkap memimpin kedua tim.
Padahal sebelumnya muncul nama Indra Syafri dan Nova Arianto yang akan menggantikan peran STY di Piala AFF. Apabila Piala AFF 2024 digelar sesuai jadwal lama, mulai 23 November, maka pelatih Shin Tae-yong hanya punya waktu beberapa hari untuk kembali berkumpul dengan timnas sekunder. Itu mengingat timnas Indonesia baru melakoni 2 laga kualifikasi Piala Dunia, melawan Jepang dan Arab Saudi pada 14 dan 19 November. Namun setelah Piala AFF 2024 dijadwal ulang menjadi 9 Desember, pelatih Shin Tae-yong punya waktu lebih dari 2 minggu untuk mempersiapkan diri bersama skuad B. Ini akan menjadi masa persiapan yang sangat penting agar skuad muda Indonesia yang tergabung di grup U23 bisa bersaing memperebutkan gelar juara di Piala AFF 2024. Maka dari itu, timnas Indonesia akan menjadi tim yang paling diuntungkan dan mungkin paling puas ketika Piala AFF berganti jadwal pertandingan. Pengakuan jujur Indra Syafri. Bukan Thailand hingga Kamboja. Ternyata ini lawan terberat timnas Indonesia di Piala AFF U19 2024. Setelah berhasil menjuarai Piala AFF U19, pelatih timnas Indonesia U19 Indra Syafri menyampaikan penilaian mengejutkan. Di tangan Indra Syafri, timnas Indonesia U19 berhasil mengukuhkan posisinya sebagai juara Piala AFF U19 2024. Setelah membantu timnas Indonesia U19 menjuarai kejuaraan tersebut, pelatih Indra Syafri pun berbagi cerita perjalanan melatih skuad Garuda Nusantara. Pelatih Indra Syafri menilai perjalanan timnas Indonesia U19 di turnamen ini sudah sempurna. Namun perjuangan meraih gelar tersebut tidaklah mudah. Bahkan pelatih Indra Syafri mengaku ada kalanya ia menghadapi pertandingan sulit. Final melawan Thailand justru bukanlah tantangan terbesar, melainkan pertandingan melawan Malaysia di semifinal. Pertandingan melawan Malaysia U19 merupakan beban mental. Hal ini sebenarnya juga dirasakan oleh Malaysia, kata Indra Syafri. Terbukti setelah Malaysia kalah dari timnas Indonesia U19, Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, mendapat serangan dari supporter. Demi harga diri kalah dari Australia boleh saja, tapi tidak boleh kalah dari Indonesia, cuit salah satu supporter di akun FAM. Indra Syafri pun mengakui bahwa pertandingan melawan Malaysia adalah yang paling sulit. Saya akui pertandingan melawan Malaysia sulit karena mentalitas. Sedangkan laga final melawan Thailand lebih bersifat taktis, ujar Indra Syafri. Pemain Thailand bermain lebih rapi dan taktis. Namun Jens Raven dan kawan-kawan lebih bisa memanfaatkan peluang. Selain gelar penting bagi kami, pengalaman juga penting bagi pemain muda Indonesia, ucap Indra Syafri. Saya berharap media mau bekerja sama untuk mengembangkan tim ini, jangan menyalahgunakan promosi, karena mereka masih muda dan mohon dukung mereka, tambahnya. Pelatih Indra Syafri diperkirakan akan bertemu kembali dengan anak asuhnya pada 11 Agustus di Jakarta. Namun kemungkinan pemusatan latihan timnas Indonesia U19 ini tidak akan diikuti seluruh pemain, karena liga domestik juga sudah dimulai. Pelatih Indra Syafri menargetkan bisa membawa timnas Indonesia U20 meraih hak untuk mengikuti Piala Asia U20 2025. Jika lolos, target pelatih Indra Syafri selanjutnya adalah menghadiri Piala Dunia U20 2025. Di luar dugaan, inilah pernyataan mengejutkan KNVB Belanda usai PSSI gencar naturalisasi pemain berdarah Belanda. Di luar dugaan, KNVB ngomong begini. PSSI terus memperkuat timnas Indonesia dengan program naturalisasi pemain keturunan yang mayoritas berasal dari Belanda. Lantas, bagaimana reaksi Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB? Program naturalisasi yang cukup gencar dilakukan PSSI dalam beberapa tahun terakhir terbukti mengangkat prestasi timnas Indonesia di kancah internasional. Lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan melaju di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menjadi bukti naturalisasi berimbas positif bagi timnas Indonesia. Lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan melaju di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menjadi bukti naturalisasi berimbas positif bagi timnas Indonesia. Pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti, skuad Garuda tergabung di grup C bersama tim-tim kuat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Oleh karena itu,
PSSI terus mempersiapkan tim asuhan Shin Tae-yong tersebut agar bisa tampil maksimal. Salah satunya adalah mencari pemain-pemain keturunan yang bisa memperkuat timnas Indonesia. Dalam beberapa waktu terakhir, begitu banyak nama pemain keturunan yang beredar. Bahkan, beberapa di antaranya sudah menyatakan siap untuk menjalani proses naturalisasi. Beberapa di antaranya adalah Ula Romeni, Tim Gepens, Dion Marks, dan Hinoke Mauresmo. Nama terakhir dikabarkan batal karena tidak eligible dengan aturan FIFA. Belum lagi nama-nama pemain keturunan yang sudah cukup lama beredar akan dinaturalisasi, seperti Kevin Dix, Jairo Riedewald, Tristan Goijer, dan Mes Hilgers. Jika nama-nama di atas berhasil dinaturalisasi, timnas Indonesia akan lebih banyak diisi oleh pemain yang memiliki darah Belanda. Sebelumnya, sudah ada Tom Haye, Kelvin Verdong, Jai Itzes, dan lainnya. Lantas, bagaimana reaksi KNVB dengan banyaknya pemain berdarah Belanda yang memperkuat timnas Indonesia? Sekretaris Jenderal, Sekjen, KNVB sempat curhat soal ini. Pada 2022 lalu, Sekjen KNVB Gits de Jong sempat mengunjungi Indonesia untuk menghadiri Oranye Indonesia Festival di Jakarta pada 25 November 2022. Ketika itu, Gits de Jong ditanya soal Mark Klok yang akhirnya resmi menjadi pemain timnas Indonesia. Sebagai informasi, pemain Persib Bandung itu merupakan pemain kelahiran Amsterdam, Belanda. Benar, Mark Klok menjadi satu di antara contohnya. Dia awalnya pemain Belanda, ujar Sekjen KNVB, Gits de Jong. Dia pun tidak mempermasalahkan jika ada pemain berdarah Belanda akhirnya memilih Indonesia. Bahkan, menurutnya hal tersebut sangat bagus. Namun, sambil bercanda dia meminta kepada PSSI untuk tidak banyak-banyak menaturalisasi pemain berdarah Belanda. Sekarang, Mark Klok memperkuat timnas Indonesia. Tentu bagus, tapi jangan banyak-banyak, katanya sambil bergurau. Alhamdulillah, resmi pimpin skuad Garuda. Inilah 3 alasan kenapa Shin Tae-yong bisa bawa timnas Indonesia juara Piala AFF 2024. Punya materi pemain yang berkualitas, pelatih Shin Tae-yong punya sejumlah alasan untuk membawa timnas Indonesia raih gelar juara Piala AFF 2024. Sebelumnya sempat tersiar kabar jika pelatih Korea Selatan itu tak bakal memimpin skuad Garuda untuk gelaran negara-negara Asia Tenggara tersebut. Pasalnya, Piala AFF 2024 memiliki jadwal yang berbenturan dengan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji memastikan bahwa Shin Tae-yong tetap akan menjadi pelatih timnas Indonesia dengan catatan tidak menggunakan para pemain di skuad utama. Artinya, Shin Tae-yong bisa menggunakan opsi untuk menurunkan para pemain U23 untuk mengisi skuad Garuda di Piala AFF 2024. Meski dengan materi pemain muda, namun pengalaman serta stok bakat-bakat muda milik timnas Indonesia saat ini membuat Shin Tae-yong berpotensi besar raih membawa skuad Garuda raih gelar juara. Berikut 3 alasan yang membuat Shin Tae-yong bisa bawa timnas Indonesia angkat trofi di Piala AFF 2024. Alasan pertama adalah banyak pemain muda keturunan yang bisa jadi tumpuan Shin Tae-yong dalam membesut timnas Indonesia. Seperti diketahui, Shin Tae-yong diberikan tugas untuk memimpin timnas Indonesia dengan materi pemain-pemain muda pada Piala AFF 2024 nanti. Beruntungnya, di skuad junior timnas Indonesia ada pemain-pemain keturunan yang berkualitas dan bisa dipromosikan Shin Tae-yong. 2 di antaranya adalah Jens Raven serta Welber Jardim yang jadi tumpuan timnas Indonesia U19 saat meraih juara Piala AFF U19 2024. Berikutnya adalah para rival timnas Indonesia di kawasan ASEAN yang sedang menurun tahun ini. Seperti diketahui, timnas Indonesia kerap kali gagal jadi juara setelah dicegat tim-tim ASEAN seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Menariknya, 3 tim tersebut saat ini sedang alami fase menurun ketimbang timnas Indonesia. Malaysia misalnya, sebelum ditinggal pelatih Kim Panggon, mereka cuma 2 kali menang sepanjang tahun 2024 dan telan 4 kekalahan. Nasib tak jauh berbeda dengan Thailand, di mana skuad Gajah Perang juga cuma 2 kali menang sepanjang 2024 dan harus menelan 3 kekalahan. Prestasi paling menurun dirasakan Vietnam,
di mana The Golden Star alami 7 kekalahan termasuk 3 kekalahan beruntun dari timnas Indonesia di berbagai ajang. Dengan menurunnya performa para rival, timnas Indonesia pun punya potensi besar untuk bisa juara di Piala AFF 2024 ini. Terakhir adalah para pemain U23 yang punya jam terbang cukup banyak bersama timnas Indonesia senior. Meski harus menurunkan pemain U23, namun Shin Tae-yong tak akan pusing lantaran skuad senior yang ia pegang saat ini sudah berisikan beberapa pemain muda. Nama-nama seperti Hernando Ari, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari hingga Witan Sulaiman yang masih berusia di bawah 23 tahun, dipastikan bakal jadi tumpuan timnas Indonesia. Dengan bekal jam terbang di skuad senior, para pemain tersebut diprediksi tak akan kesulitan jalani taktik Shin Tae-yong dan bisa membantu skuad Garuda tampil impresif di Piala AFF 2024. Kejutan besar, Shin Tae-yong dipastikan sangat bahagia. Mantan kapten timnas Belanda ini berpotensi besar bakal perkuat timnas Indonesia di putaran ketiga. Ini faktanya. Shin Tae-yong dijamin bahagia. Sebab, mantan kapten timnas Belanda junior, Mike Klein, berpotensi memperkuat timnas Indonesia. Spekulasi ini muncul setelah unggahan akun Instagram Football Indonesia. Akun ini menulis informasi bahwa Mike Klein bertemu dengan perwakilan PSSI di Belanda yang biasa mendekati pemain keturunan Fardy Bahdim. Fardy Bahdim bertemu pemain keturunan Indonesia yang bermain di Sparta Rotterdam, Mike Klein, 19 cm. Mike sendiri memiliki darah Indonesia dari neneknya yang lahir di Surabaya. Tulis akun Football_Indonesia. Kabar di atas cocok dengan apa yang disampaikan anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Di channel YouTube-nya, ia mengatakan PSSI sedang memproses naturalisasi bek dan gelandang yang tidak pernah dibahas media-media di tanah air. Yang pasti kami sedang urus, lagi proses, dokumen sudah masuk, nama-nama agak di luar dari yang beredar, kata Arya Sinulinga di tayangan YouTube pribadinya yang diunggah Jumat, 2 Agustus 2024. Nanti kami umumkan sosok pemain naturalisasinya. Untuk posisi belakang dan tengah, untuk pemain depan masih kami cari, lanjut Arya Sinulinga. Jika benar timnas Indonesia mendapatkan Mike Klein, tentunya skuad Garuda sangat diuntungkan. Mike Klein merupakan salah satu pemain muda terbaik di Belanda. Statusnya yang pernah menjabat sebagai Kapten Feyenoord Rotterdam U21 dan Timnas Belanda kelompok umur U17 dan U19 adalah tolok ukurnya. Ia menjabat sebagai kapten saat Timnas Belanda U17 finish runner-up di Piala Eropa U17 2022. Tahun ini, Mike Klein juga 2 kali dipercaya sebagai kapten dari 3 pertandingan bersama Timnas Belanda U19. Untuk posisi bermain, Mike Klein biasa bermain sebagai gelandang sentral, tapi juga dapat diperankan sebagai bek tengah maupun fullback kiri. Jadi, apakah Mike Klein yang baru saja dibeli klub Liga 1 Belanda Sparta Rotterdam ini segera diperkenalkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam waktu dekat? Menarik untuk dinantikan. Breaking news. 3 pemain timnas Indonesia resmi ramaikan kasta teratas Liga Thailand musim depan. Siapa saja mereka? Dan bagaimana nasib Marcelino Ferdinand usai didepak oleh klubnya? Temukan jawabannya di sini. Sejumlah pemain berlabel Timnas Indonesia resmi meramaikan kasta tertinggi Liga Thailand pada musim depan. Setidaknya ada 3 pemain yang saat ini membela klub-klub Liga Thailand dan berkemungkinan bakal bertambah usai Marcelino Ferdinand juga dikaitkan dengan negeri Gajah Putih tersebut. Marcelino Ferdinand resmi berpisah dengan KMSK Deinze usai kontraknya habis pada 30 Juni lalu. Bersama klub Belgia itu, Marcelino jarang mendapatkan kesempatan untuk bertanding dengan hanya mencatatkan 7 penampilan dan sebiji gol saja. Hal itu mencuat usai Muangthong United dikabarkan bakal mendatangkan pemain yang berlabel Timnas Indonesia. Meski begitu, rumor itu langsung terbantahkan usai Muangthong United justru mendatangkan Ronaldo Kuateh dari Liga Turki. Kedatangan Ronaldo Kuateh ke Liga Thailand malah memperkeruh teka-teki masa depan Marcelino Ferdinand yang hingga saat ini masih menganggur. Jika Marcelino Ferdinand benar-benar bergabung dengan salah satu klub Liga Thailand, maka dirinya bakal menambah nuansa Indonesia di negeri Gajah Putih tersebut. Tercatat, selain datangnya Ronaldo Kuateh,
ada 2 pemain timnas Indonesia yang terlebih dahulu sudah bermain di Liga Thailand. Berikut 3 pemain berlabel timnas Indonesia yang meramaikan Liga Thailand pada musim depan. Mantan pemain timnas Indonesia U20, Ronaldo Kuateh dikabarkan semakin dekat untuk bergabung dengan Muangthong United. Meski belum resmi diperkenalkan Muangthong United, namun sejumlah media sudah mengabarkan terkait kedatangan pemain berlabel timnas Indonesia itu ke negeri Gajah Putih. Menambah daya serang lagi, Muangthong United merekrut Ronaldo Kuateh, penyerang sayap berusia 19 tahun dari Bodrum FK, tim di Liga Turki, tulis Boltai yang dikutip pada Minggu, 4 Agustus 2024. Walaupun dirumorkan kiat dekat untuk membela Muangthong United, namun pemain berposisi sebagai sayap kanan itu masih berstatus sebagai pemain Bodrum FK. Dilansir dari Transfermarkt, diketahui belum ada perubahan pada biodata Ronaldo Kuateh dan masih berstatus sebagai pemain Liga Turki tersebut. Kontrak mantan pemain Madura United itu masih tersisa 1 tahun lagi, atau tepatnya baru akan habis pada 30 Juni 2025. Berdasarkan hal tersebut membuat Ronaldo Kuateh belum diketahui terkait status transfer bila kepindahannya benar-benar terjadi ke Liga Thailand. Ronaldo Kuateh bisa saja didatangkan Muangthong United dengan 2 opsi, yakni melalui pinjaman dan opsi tebus transfer di akhir musim. Jika kepindahan dirinya terwujud, maka Ronaldo Kuateh akan menjadi slot pemain asing terakhir Muangthong United usai meresmikan 7 penggawa impornya. Berbeda dengan Ronaldo Kuateh, kapten timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam justru terlebih dahulu sudah mencicipi sepak bola Thailand. Adalah Port FC yang secara resmi mendatangkan Asnawi Mangkualam pada bursa transfer musim lalu dan tetap akan bersama tim berjuluk The Port untuk musim 2024-2025. Pengumuman resmi dari Port FC melalui akun Instagram telah mengonfirmasi bahwa kapten timnas Indonesia itu bakal melanjutkan karirnya di Thailand setidaknya selama 1 musim. Meski begitu, Asnawi nampaknya masih kesusahan untuk menembus skuad utama klub Thailand tersebut. Dirinya masih berjuang untuk mencari performa terbaiknya agar menjadi pilihan utama dalam starting 11 Port FC pada musim depan. Nama terakhir yang bermain di Liga Thailand merupakan pemain berlabel timnas Indonesia, yakni Yanto Basna. Bek yang sempat memperkuat skuad Garuda itu masih melanjutkan karirnya bersama salah satu klub Thailand, PT Prachuap. Dirinya sudah lama malang melintang di Liga Thailand dengan memperkuat beberapa klub, seperti Honkaen FC dan Suhothai FC. Bahkan pemain kelahiran Sorong itu sempat beberapa kali bolak-balik berseragam PT Prachuap FC di Liga Thailand. Ini baru top. Auto naik 11 peringkat. Ranking FIFA Timnas Indonesia dipastikan melesat drastis jika mampu mengalahkan Australia hingga Arab Saudi di putaran ketiga. Terobosan apa yang akan dilakukan Shin Tae-yong untuk meraih peringkat yang menggiurkan tersebut? Timnas Indonesia melesat 11 peringkat di ranking FIFA jika menang atas Timnas Arab Saudi dan Timnas Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal ini tentu akan jadi kabar baik. Skuad Garuda akan bermain di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Anak asuh Shin Tae-yong tergabung dengan Arab Saudi, Australia, Timnas Jepang, Timnas Bahrain, dan Timnas Cina. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dimainkan pada September 2024 hingga Juni 2025. Sebanyak 10 pertandingan sudah menanti Timnas Indonesia dan 17 tim lain di fase ini. Tim Merah Putih akan mengawali 2 matchday pertama pada 5 dan 10 September 2024. Laga pertama akan dilangsungkan di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, untuk menghadapi Timnas Arab Saudi. Lalu, Indonesia akan menjadi tuan rumah di laga kedua melawan Timnas Australia. Duel itu dijadwalkan berlangsung pada 10 September 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Kota Surabaya, Jawa Timur. Jika menang, Timnas Indonesia tak hanya akan mengawali langkah dengan bagus. Posisi di ranking FIFA pun akan melesat jauh, yakni 11 tingkat. Saat ini, Indonesia menghuni posisi 133 di ranking FIFA terbaru keluaran Juli 2024. Berdasarkan laporan dari Fobal Ranking.com, kemenangan atas Arab Saudi akan memberikan tambahan poin 19,38. Lalu,
Bila menang atas Australia, maka Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan akan diganjar tambahan 21,38 poin. Itu artinya, 6 angka dari 2 laga pertama akan menghasilkan 40,76 poin di ranking FIFA. Hal itu berarti koleksi angka Indonesia di ranking FIFA akan mencapai 114.949 poin. Jumlah itu sudah cukup untuk membawa tim Merah Putih naik 11 posisi, dari peringkat 133 ke 122 dunia. Tentu saja, kemenangan adalah hal yang diidam-idamkan penggemar. Namun, kerja keras harus dilakukan pemain mengingat Arab Saudi dan Australia adalah langganan wakil Asia di putaran final Piala Dunia. Mengejutkan, usai bawa timnas Indonesia juara Piala AFF U19 2024, Kadek Arel bek timnas Indonesia U19 ini mendadak laris manis ditawar klub-klub Asia hingga Eropa. Apa yang membuat mereka begitu tertarik? Temukan detail menakjubkannya di sini. Bek timnas Indonesia U19, Kadek Arel mengatakan ada beberapa klub luar negeri yang tertarik untuk mendatangkannya di bursa transfer kali ini. Kadek Arel merupakan salah satu pilar penting bagi timnas Indonesia U19 dalam meraih Piala AFF U19 2024. Selama Piala AFF U19 2024 berlangsung, Kadek Arel menjadi pilihan utama Indra Syafri di timnas Indonesia U19. Meski berposisi sebagai pemain belakang, Kadek Arel menjadi salah satu top skor Garuda Nusantara di turnamen tersebut. Dia mencetak 3 gol, yang juga menyamai torehan penyerang andalan Indonesia di Piala AFF U19, Jens Raven. Berkat penampilan gemilangnya tersebut, beberapa tim dari luar negeri tertarik untuk menggunakan jasanya. Kalau tawaran keluar negeri sudah ada, ujar Kadek Arel saat ditemui awak media beberapa waktu lalu. Menurut Transfermarkt, kontrak Kadek Arel bersama klubnya Bali United baru akan berakhir pada musim depan. Pemain berusia 19 tahun ini menyatakan, tawaran dari klub luar negeri tersebut sudah diketahui oleh pihak klub. Saya sudah dikasih tahu sama manajemen klub saya, tetapi masih rahasia, katanya. Ketika disinggung soal klub yang menawarinya, pemain kelahiran Denpasar, Bali ini mengungkapkan masih berada di Asia. Satu Asia Tenggara, adalah satu dari Eropa, katanya. Bisa bermain di klub negeri, lanjut dia, merupakan salah satu mimpi yang ingin diwujudkannya. Saya ingin bermain di Eropa, di luar negeri. Semoga bisa terwujud, katanya. Berkelas. Inilah respon berkelas Coach Justin usai dituding jadi dalang atas anjloknya mental Arhan Kaka. Sebut pemain timnas Indonesia U19 itu begini. Pengamat sepak bola senior Coach Justin akhirnya turut berbicara usai dirinya disalahkan atas dropnya mental pemain timnas Indonesia U19 Arhan Kaka. Dalam sebuah kesempatan, Coach Justin mengatakan jika penurunan performa Arhan Kaka bukan semata-mata karena kritik yang sebelumnya ia berikan. Seperti diketahui, Arhan Kaka menuai kritikan sampai hujatan usai dianggap gagal mengonversi peluang menjadi gol bagi timnas Indonesia di Piala AFF U19. Meski sukses bawa timnas Indonesia menjadi juara Piala AFF U19, nyatanya Arhan Kaka yang berposisi sebagai striker hanya mampu mencetak 1 gol di sepanjang turnamen. Bahkan, sejumlah peluang emas bagi timnas Indonesia saat berhadapan dengan Thailand di final Piala AFF U19 lalu pun gagal dijadikan gol oleh Arhan Kaka. Sontak saja, banyak supporter sampai netizen yang mendukung timnas Indonesia langsung menghujani Arhan Kaka kritik atas penampilannya di Piala AFF U19. Sebagian netizen ada yang langsung mengaitkannya dengan kritikan dari Coach Justin saat Arhan Kaka dinilai seperti artis TikTok usai selebrasi di Piala Dunia U17. Ini justru peluang lu untuk bisa dapat 3 poin. Harusnya lu ambil bola langsung balik, enggak pakai joget-joget. Kalau gua jadi pelatihnya gua keplak tuh pemain, kata Coach Justin saat Piala Dunia U17 lalu. Komentar pedas dari Coach Justin tersebut kemudian mendapat reaksi dari ayah Arhan Kaka, yakni Purwanto Suwondo, yang menyayangkan sikap pandit itu kepada anaknya. Coach Justin, terima kasih atas kritikan selama ini. Semoga dengan apa yang Coach Justin bilang seperti itu menjadi kedewasaan buat anak saya. Tandas Purwanto dikutip dari kanal YouTube Tommy Deski. Saya harap Coach Justin akan tahu perasaan seorang orang tua, seorang pelatih,
seorang mantan pemain yang pernah merasakan hal seperti ini, jelasnya. Menanggapi polemik yang dalam beberapa waktu terakhir menjadi ramai di media sosial khususnya setelah Piala AFF U19, Coach Justin pun akhirnya turut berbicara. Menurutnya, performa Arhan Kakak yang menurun bukan semata-mata akibat kritikan tajam dari dirinya, melainkan karena anak seusianya memang belum stabil. Bokapnya bilang dia main jelek karena tertekan. Gue rasa bukan karena dia tertekan, karena memang anak umur 16 emang begitu. Ucap Coach Justin di YouTube Offside Duo. Lu nggak bisa berharap anak lu 16 tahun main bagus terus gitu loh. Jadi gue juga yakin kakak ini akan naik, tambahnya. Coach Justin menambahkan kalau mengkritik pemain timnas Indonesia itu jangan sampai menghujat. Ia pun meminta maaf bila kritiknya bisa membuat mental Arhan Kakak jatuh. Gue selalu bilang, semua pemain timnas itu aset negara. Kita harus jaga, kita harus dukung, tapi kita tidak manja, tegas Coach Justin. Betul, kita kritik, kita tidak hujat. Kalau seandainya ini terjadi, mental drop, ya gue minta maaf bahwa sampai seandainya benar kena mental. Imbuhnya, pria bernama lengkap Justinus Laksana itu lantas berjanji akan melindungi Arhan Kakak apabila masih dibully oleh sejumlah netizen di media sosial. Bahkan yang bisa gue lakukan, gue akan backup kakak. Maksudnya dengan cara kalau kakak dibully di sosmed akan gue backup. Janjinya, karena sekali cukup. Ini anak udah belajar dari kesalahannya cukup. Makanya kemarin waktu itu dia dihajarkan. Gue nggak bahas sama sekali. Bahkan gue bilang di video stop bullying kakak. Tutup Coach Justin. Arhan Kakak bersama timnas Indonesia U19 dijadwalkan bakal bertolak ke Korea Selatan untuk melakoni turnamen Seoul Earth on Ice Cup pada akhir Agustus 2024. Akhirnya publik dibikin lega. Akhirnya teka-teki berakhir. Klub Eropa ini pastikan bek sayap timnas Indonesia Shane Patinama masuk skuad utama musim depan. Bek sayap timnas Indonesia, Shane Patinama mengakhiri teka-teki masa depannya bersama klub Belgia, KAS Eupen usai menghilang pada masa pramusim. Shane Patinama masuk dalam skuad KAS Eupen untuk mengarungi Liga 2 Belgia untuk musim 2024-2025. Kepastian ini dikabarkan langsung klub Belgia itu yang mengumumkan skuadnya untuk musim depan pada Sabtu, 3 Agustus 2024. Dalam unggahan foto di akun Instagram resmi KAS Eupen, terlihat adanya sosok bek sayap Indonesia itu yang berada di sebelah kanan. Tim Panda 2024-2025, tulis KAS Eupen dalam akun Instagramnya seraya mengumumkan para pemainnya untuk musim depan. Saat terakhir kali berada di Indonesia, Shane Patinama sempat mempertimbangkan karirnya untuk tetap berseragam KAS Eupen usai terdegradasi ke Liga 2 Belgia. Meski begitu, sebenarnya kontrak pemain berdarah Maluku itu masih teriak dengan klub Belgia itu hingga Juni 2026. Saya masih belum tahu untuk saat ini, musim depan. Setelah musim berakhir kita akan lihat nanti, ujar Shane beberapa waktu lalu. Memang tidak bagus tim kami terdegradasi. Tetapi karena sebelumnya saya cedera dan sudah bermain lagi, jadi akan melihat apa setelah pertandingan timnas dan nantikan apa yang terjadi, tambahnya. Kepastian ini akhirnya menjawab teka-teki masa depan Shane Patinama usai menghilang dari skuad KAS Eupen selama pramusim. Diketahui, pemain berusia 25 tahun itu tidak terdaftar dalam skuad klub Belgia dalam 3 laga pramusim sekaligus. KAS Eupen memang menggelar beberapa pertandingan selama masa pramusim yang terhitung hingga 2 Agustus 2024. Shane Patinama sempat mengalami cedera pada Maret 2024 yang membuat dirinya harus absen selama 8 pertandingan. Ia baru terlihat diturunkan KAS Eupen pada bulan April hingga Mei meski tak pernah bermain penuh selama 90 menit. Hal serupa juga ia alami kala menjawab panggilan timnas Indonesia di 2 pertandingan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Shane hanya tampil selama 65 menit saat skuad Garuda menelan kekalahan 0-2 dari Irak. Sedangkan pada laga menghadapi Filipina yang berkesudahan 2-0 untuk timnas Indonesia, Shane hanya duduk manis di bench. Dengan kepastian tampil di Liga Eropa musim depan, Shane Patinama pun bisa membuat pelatih Shin Tae-yong bangga lantaran anak asuhnya di timnas Indonesia bisa mendapat atmosfer kompetisi yang lebih baik. Mengejutkan, usai bawa timnas Indonesia U19 juara Piala AFF 2024,
Tony Firmansyah tiba-tiba dihukum oleh klubnya Persebaya Surabaya. Apa yang sebenarnya terjadi? Gelandang Timnas Indonesia U19, Tony Firmansyah mendapat hukuman dari klubnya, Persebaya Surabaya, karena tindakan indisipliner. Tony Firmansyah tidak terlihat dalam acara pengenalan pemain Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Minggu, 4 Agustus 2024. Gelandang Persebaya Tony Firmansyah sedang menjalani sanksi disiplin. Bunyi pernyataan resmi Persebaya dikutip dari laman resminya. Alasan pemain berusia 19 tahun itu mendapat sanksi karena mangkir dalam sesi latihan yang digelar tim berjuluk Bajul Ijo tersebut. Sanksi itu dijatuhkan karena Tony mangkir dari sesi latihan tim. Bunyi pernyataan resmi Persebaya soal sanksi kepada Tony. Padahal, kehadiran Tony sangat dibutuhkan Persebaya yang sedang mempersiapkan tim menuju pertandingan perdana Liga 1 2024-2025 pada 11 Agustus. Dengan demikian, nama Tony tidak diumumkan dalam tim launching sekaligus absen saat Persebaya menghadapi Persik Kediri. Sanksi yang diberikan kepada Tony diharapkan bisa membuat yang bersangkutan lebih disiplin ke depan, menjadi pemain yang lebih baik lagi, sambungnya. Tony merupakan salah satu pemain Timnas Indonesia U19 yang meraih gelar juara Piala AFF U19 2024 pekan lalu. Dia menjadi salah satu pemain yang cukup sering diturunkan oleh Indra Syafri, termasuk pada partai final kontra Thailand. Namun, belum diketahui alasan Tony mangkir dari latihan Persebaya. Tidak dijelaskan juga berapa lama sanksi itu diberikan.